Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haneng Ketikasari dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sejarah Indonesia tentang materi bab 1, yaitu perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Disintegrasi bangsa yaitu perpecahan atau hilangnya persatuan suatu bangsa yang mengakibatkan perpecahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi disintegrasi bangsa. Yang pertama, ideologi. Yang kedua, geografi. Yang ketiga, demografi. Yang keempat, kekayaan alam. Yang kelima, ekonomi. Yang keenam, sosial budaya. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan. Yang kedelapan, politik. Pemberontakan yang terjadi dalam menghadapi disintegrasi bangsa. Yang pertama, PKI Medium. Konfliknya yaitu dualisme pertahanan TNI, rasialisme, dan rekonstruksi. Pemimpinnya yaitu Musso, penumpasan operasi GOM. Yang kedua, DI atau TII, konfliknya yaitu pembedaan konsep pemerintahan dan pendirian negara Islam. Pemimpinnya yaitu ST Kostalwiryo, penumpasannya yaitu Gerakan Banteng Negara atau GOM. Yang ketiga yaitu APRA. Konfliknya yaitu keinginan APRA sebagai anggota perang di negara Pasundan. Pemimpinnya yaitu Redmond. Penumpasannya yaitu konfrontasi militer. Yang keempat, Andi Ajis. Konfliknya yaitu keinginan APRIS menjadi angkatan pertahanan di TIN. Pemimpinnya yaitu Andi Ajis. Penumpasan konfrontasi militer. Yang kelima yaitu RMS, konfliknya yaitu keinginan APRIS sebagai angkatan perang di negara Pasundan. Pemimpinnya yaitu Dr. Samuel Kiel. Penumpasannya yaitu GOM. Yang keenam, PRRI, konfliknya yaitu ketidakpuasan terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintahan pusat. Pemimpinnya yaitu Lekol V. Samuel. Penumpasannya yaitu GOM. Dan yang terakhir yaitu peristiwa G30 SPKI atau PKI. Konfliknya yaitu kegagalan PKI dalam mendirikan Soviet RRI tahun 1948 dan mencoba mendirikan di tahun 1965. Pemimpinnya yaitu ND Aidit. Pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957. Seperti yang ke-1, Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Lekol Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonial Mauludin. Yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Lekol Bardian. Dan yang terakhir, Dewan Maguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonial Samuel. Kesadaran terhadap pentingnya disintegrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah di Indonesia masa kini. Kemerdekaan sosial saja memantaskan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu kondisi NKRI secara nyata harus diakui oleh warga negara Indonesia bila ditinjau dari kondisi geografis, demokrasi, dan kondisi sosial yang ada
yang ada. Perbedaannya yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan dijadikan pangkal penyebab konflik atau kekerasan massal. Tidak bisa diterima begitu saja. Pendapat ini bisa benar untuk sebuah kasus, tapi belum tentu benar untuk sebuah kasus yang lain. Namun, ada kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat yang beraneka ragam yang terkadang terjadi akibat dari suatu proses sejarah atau peninggalan penjajahan masa lalu, sehingga memerlukan penanganan khusus dengan pendekatan yang aktif dan tegas, walaupun aspek hukum, keadilan, dan sosial budaya merupakan faktor berpengaruh dan perlu berpemikiran sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.